hati terhadap rekan yang sedang mengalami masalah tersebut. Setelah mendapat hujatan, Baim lantas menghapus konten itu dan meminta maaf kepada publik dan kepolisian. Saya minta maaf kalau melibatkan mereka. Seharian kemarin saya juga berpikir apa yang udah kita lakuin dan kenapa kita post dan kenapa kita juga melakukan semua itu yang tadinya kita tidak terpikir akan terjadi seperti ini. Baim meminta maaf setelah konten atau aksinya mendapat kritikan dari netizen bukan baru ini saja. Pada medio Juli lalu, pria kelahiran Jakarta 41 tahun lalu ini juga pernah menuai kritik karena ingin mendaftarkan hak paten Citayam Fashion Week ke Haki dengan mengatasnamakan perusahaan miliknya. Setelah mendapat banyak hujatan dan kritikan dari berbagai pihak, Baim akhirnya membatalkan niatnya tersebut dan kemudian meminta maaf kepada semua pihak yang dirugikan atas tindakannya. Dan beberapa waktu sebelumnya, Baim juga pernah membuat video yang mengundang kontroversi karena ia memaki-maki seorang kakek dan merekam semua aksi tersebut. Menurut Baim, kakek tersebut melontarkan kalimat yang kurang sopan caranya sehingga membuat dirinya tidak nyaman dan akhirnya memaki si kakek. Tapi karena keinginannya merekam kejadian tersebut, ia pun mendapat hujatan dari warganet karena dianggap tidak sopan terhadap orang yang jauh lebih tua. Selain Baim Wong, Deddy Corbuzier juga mendapatkan hujatan dari netizen karena dianggap sama seperti Baim yang tidak memiliki empati terhadap kasus rekannya. Baru-baru ini, Deddy membuat konten roasting yang membahas tentang KDRT. Sebelum konten roasting, Deddy juga sempat menuai kontroversi atas video yang ia unggah di kanal YouTube-nya yang membahas soal hubungan sejenis. Akibatnya Deddy mendapat banyak hujatan karena dianggap setuju dengan hubungan sejenis. Akibat dari konten tersebut, ia menghapus videonya dan meminta maaf. Memang bagi para konten kreator, segala hal yang sedang viral sering dijadikan konten untuk menaikkan keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Sama halnya dengan orang-orang berikut ini yang niatnya mencari sensasi, malah akhirnya bikin malu sendiri. Pemirsa, zaman sekarang banyak orang yang tak pikir panjang saat bikin konten untuk media sosial. Bagi mereka yang penting eksis dulu. Soal kontennya menimbulkan kontroversi atau melanggar norma, itu urusan belakang. Toh kalau kejadian cukup minta maaf di atas materai 10.000, syukur-syukur bisa diangkat jadi duta. Katanya mahasiswa, kok joget-joget di ambulans sih? Katanya mahasiswa, tapi kok nggak tahu norma sih? Yap, dalam video terlihat para mahasiswa-mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya yang sedang KKN ini asyik berjoget dengan latar lagu dugem sambil menginjak mobil ambulans. Temannya yang nggak ikut joget memandu sambil merekam aksi rekan-rekannya. Setelah videonya viral, mereka pun dipanggil pihak kepolisian setempat untuk dimintai keterangan. Dan bisa ditebak dong, salah satu di antara mereka menjadi juru bicara untuk meminta maaf kepada halayak atas aksinya itu. Kami menyadari secara sadar bahwa apa yang kami lakukan itu sangat melanggar norma-norma yang berlaku di Indonesia. Tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang Indonesia, terutama kami sebagai mahasiswa. Menurut keterangan, para mahasiswa-mahasiswi itu sedang melakukan KKN di Desa Humbang Raya, Kapuas, Kalimantan Tengah. Nah, sepulang dari praktek, ambulan kosong yang mereka pinjam dari desa itu dibuat untuk konten yang tak pantas tersebut. Joget di zebra cross nyaris tertabrak. Demi mencari viewers dan trending di media sosial, dua perempuan ini nekat bikin konten di jalan raya. Seperti nggak punya urat malu, salah seorang di antara mereka berjoget di zebra cross saat lampu menyala merah, sedangkan temannya mengambil video dari pinggir jalan.
Benar aja, pas lampu mau menyala hijau, nah kan, hampir aja tertabrak motor. Mbak, bahaya kok dibuat lelucon sih. Duh, jangan ditiru ya pemirsa, malu-maluin. Niat panjat sosial, berujung pidana. Demi meningkatkan jumlah followers di media sosial, tak sedikit orang yang menghalalkan segala cara, seperti pura-pura berantem di zebra cross Jalan Tamrin, Jakarta ini. Jadi ceritanya nih pemirsa, saat lampu menyala merah, sekelompok orang terlibat perkelahian seperti sedang dikeroyok, sampai-sampai beberapa orang berusaha untuk melerainya. Setelah diusut, ternyata itu semuanya rekayasa. Mirisnya otak pansos tersebut adalah seorang dosen dan seorang mahasiswa salah satu universitas di Jakarta. Sementara yang lain adalah para supir bajai yang dibayar untuk pura-pura berkelahi. Tujuannya ya untuk meningkatkan jumlah penonton dan pengikut agar mendapat tawaran endorse. Nah, kesampaian deh mereka di endorse pakai baju orange oleh Pak Polisi. Pemirsa, di tengah maraknya konten yang unfaedah atau memicu kontroversi, bersyukur masih ada juga orang-orang yang membawa angin segar dalam urusan perkontenan. Gak jual sensasi, mereka patut diapresiasi. Nama Uli Novita terkenal di media sosial sebagai Badut Indonesia. Karyanya dalam memulas wajah berbagai karakter selalu membuat terpukau, termasuk saat dirinya mengikuti challenge Welcome to Indonesia yang sempat viral beberapa waktu lalu. Dengan lirik yang menyentil dan riasan wajah mengagumkan, videonya ini mendapat banyak apresiasi, termasuk dari para selebgram dan selebritis Indonesia. Semoga aja ke depannya yang benar-benar berprestasi lebih dikenal dibandingkan para pembuat konten penuh drama kehidupan dan settingan. Amin. Sayangnya semua pada lupa, lebih suka perdebatkan soal SARA. Nasihat untuk para selebgram nih, daripada akun medsosnya untuk ribut-ribut drama settingan, mending contoh Meme Daeng, selebgram yang juga stand up komedi asal Pontianak ini. Menyadari banyak pedagang kaki lima yang terdampak PPKM, ia akhirnya berinisiatif membuat live di Instagram bertajuk Jajak Online untuk membantu mempromosikan dagangan dari mereka yang terdampak. Kacang pak, jagongnya habis kita kacang nih yuk. Dengan gayanya yang lucu, ia mendatangi gerobak-gerobak dan menjajakan jualan secara online. Antusias para pengikutnya ternyata luar biasa. Pada hari pertama, 3 gerobak PKL jualannya ludes tak bersisa, dibeli para pengikutnya yang menonton. Dan ini yang membuatnya kian semangat untuk setiap hari secara bergantian berkeliling membantu para PKL berjualan. Keren nih idenya. Yuk para selebgram yang lain di berbagai daerah, kita bantu para pedagang kecil dengan mencontoh kegiatan ini. Di zaman serba digital, media sosial menjadi salah satu platform penghasil pundi-pundi uang, terutama bagi mereka yang memiliki pengikut banyak. Caranya pun unik-unik, seperti yang dilakukan Tiffany Damara berikut. Popularitas perempuan dengan 1,4 juta pengikut ini melejit karena kerap mengadakan konten giveaway alias bagi-bagi hadiah. Yang dibagikan pun macam-macam, dari barang elektronik hingga produk kecantikan. Gimana ya rasanya tidur di Indonesia, tapi kalau mau makan harus pindah ke negara Malaysia? Wah, jadi penasaran kalau di sana mau belanja pakai rupiah atau ringgit ya. Dari timur, ada satu keluarga yang terpaksa harus terpisah negara dan tak bisa saling berpelukan saat bertemu di garis batas. Duh, jadi sedih lihatnya. Saksikan video lengkapnya sesaat lagi, tetap di On The Spot. Tinggal di 2 negara. Rasanya seperti apa ya? Ini dirasakan warga Pulau Sebatik, Kalimantan Utara.
Di sana ada sebuah rumah yang diberi nama Rumah Perbatasan Patok 3 karena benar-benar berada di dua negara. Ruang tamu dan kamar tidur berada di wilayah Indonesia, sedangkan untuk ruang makan dan dapur berada di Malaysia. Semua itu semakin diperjelas dengan atribut bendera Indonesia dan Malaysia, serta petunjuk arah di pintu perbatasannya. Wah, seru banget ya pemirsa. Dalam waktu beberapa detik, udah bisa pindah negara. Berada di wilayah perbatasan negara, banyak yang penasaran kalau belanja kebutuhan sehari-hari, alat pembayarannya pakai rupiah atau ringgit ya. Ternyata di sana banyak warung yang menyediakan pembayaran menggunakan dua mata uang. Jadi kalau kamu belanja menggunakan rupiah, bisa aja mendapat uang kembalian dalam bentuk ringgit. Selain itu, beberapa warga menggunakan ringgit saat berbelanja karena akses jarak yang lebih dekat berbelanja ke Malaysia. Ini pula yang menyebabkan warga Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara jarang menggunakan produk dalam negeri. Salah satu pedagang di sana mengaku banyak mengambil barang-barang termasuk sembako dari Malaysia karena harganya relatif lebih murah. Sedangkan produk-produk Indonesia menjadi mahal dikarenakan pengiriman harus menggunakan jalur udara. Masyarakat Krayan pun berharap agar akses ke sana segera rampung demi mengurangi disparitas harga. Tak cuma di perbatasan Indonesia-Malaysia, kisah haru datang dari keluarga berikut yang berada di perbatasan Indonesia Timor Leste. Dalam video terlihat dua belah pihak terpisah oleh sebuah palang yang membatasi kedua negara. Air mata tak dapat terbendung lagi ketika saudara kandung hanya bisa bertatap mata tanpa bersalaman, apalagi berpelukan, karena masing-masing di wilayah dijaga oleh tentara. Menjelang pulang, mereka bahkan hanya bisa bertukar buah tangan dengan meletakkannya di jalan, kemudian bergantian mengambilnya. Kalau kata warganet, vibes-nya kayak Korut dan Korsel jadinya, jadi ikut sedih lihatnya ya pemirsa. Lalu seperti apa ya perbatasan antara Indonesia Timor Leste? Di pos lintas batas negara Wini, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, semua fasilitas tampak lengkap. Di sana orang yang ingin menyeberang akan diperiksa kelengkapan dokumen, seperti dokumen kesehatan dan paspor, serta berbagai barang bawaan. Jika membawa barang-barang yang besar, akan diperiksa secara manual dan menggunakan X-ray. Di sini bahkan terdapat money changer untuk penukaran uang rupiah ke dolar Amerika maupun sebaliknya. Secara rutin, personil TNI akan melakukan operasi patok, yakni mengecek posisi sesuai dengan koordinat yang ada atau sudah bergeser. Karena ada saja tangan tak bertanggung jawab yang berusaha merusak bahkan menggeser patok. Tak jarang para personil TNI menemukan upaya penyelundupan seperti yang terlihat dalam tayangan. Ada sekitar 40 dirigen bahan bakar yang mau dijual ke Timor Leste karena harga jual di sana lebih tinggi. Unik, ini perbatasan negara yang ikonik. Bukan pintu masuk kebun binatang, namun dua patung dinosaurus berjenis Brontosaurus ini menjadi batas negara Cina Mongolia. Banyak yang mempertanyakan, mengapa harus dinosaurus? Ternyata patung tersebut juga menjadi gerbang masuk jalan menuju Ehrenhot yang dikenal sebagai tempat penemuan 20 fosil dinosaurus berusia 70 juta tahun. Sepanjang jalan berpasir, para wisatawan juga akan disuguhkan berbagai replika dinosaurus dengan ukuran yang mirip aslinya. Wah, kalau ada anak kecil yang suka dinosaurus, bawaannya mau keluar masuk negara orang terus nih. Gak cuma warga di Pulau Sebatik aja merasakan tinggal benar-benar berada di batas negara. Warga
Belanda dan Belgia aja yang letaknya berdekatan. Ada satu negara lagi yang bersebelahan hingga ada satu tugu kecil yang menjadi pembatasnya. 3 Points atau dikenal juga dengan Valseberg yang berada di Limburg menjadi pembatas antara Belanda, Belgia, dan Jerman. Coba bayangin aja pemirsa, cuma dengan satu langkah kamu bisa berpindah-pindah ke 3 negara. Gak heran kalau banyak wisatawan yang datang ke sini untuk merasakan sensasi pindah negara hanya dalam 1 detik saja. Sekali geser, udah dapat SMS masuk selamat datang di Belgia, Jerman, dan Belanda. Gak cuma Tugu Valseberg aja yang jadi daya tarik, di sana ada pulau Menara King Baudouin yang bisa dinaiki untuk melihat pemandangan sekitar dari ketinggian 322,7 meter di atas permukaan laut. Nah, kalau kamu mau ke sini juga, disarankan berangkat dari Belanda ya, agar bisa ditempuh menggunakan bus dari kota Aachen ke Vals. Jika di perbatasan Belanda, Belgia, Jerman, pindah negara bisa ditempuh dengan selangkah kaki. Di Spanyol, kamu bisa nyebrang ke Portugal dengan naik Flying Fox atau zipline. Limit Zero dibuka untuk para wisatawan yang ingin merasakan sensasi meluncur dari ketinggian 15 meter dengan jarak tempuh 720 meter untuk sampai ke Alcochim di Algarve, Portugal. Seorang YouTuber bernama Tom Scott mencoba pengalaman melintasi 2 negara hanya dalam waktu kurang dari 3 menit. Coba kita perhatikan jam yang ada di pojok kiri bawah ya. Saat melintas dari Spanyol, waktu menunjukkan 16:12 menit. Dan ketika melewati sungai Guadiana yang hampir sampai ke tujuan, waktu berubah menjadi 15:13 menit yang menandakan perbedaan waktu 1 jam antara Spanyol dan Portugal. Wah, seru juga ya pemirsa. Untuk menaiki wahana ini, pengunjung harus berusia minimal 14 tahun dengan berat badan 25 hingga 110 kg. Tapi kalau mau naik ini nggak bisa sambil bawa koper ya. Semua makhluk hidup di dunia ini pastinya punya insting yang merupakan bawaan atau turun-temurun agar bisa hidup. Khusus untuk hewan predator, mereka juga punya insting bawaan yang pastinya digunakan untuk memburu mangsa. Seperti apa saja momen saat insting hewan ini menyerang kawan ataupun lawan saat di alam liar? Saksikan selengkapnya sesaat lagi, tetap di On The Spot. Pemirsa, mungkin sudah banyak yang pernah mendengar kata insting. Insting sendiri adalah pola tingkah laku yang bersifat turun-temurun yang dibawa sejak lahir dan bukan hasil belajar atau pengalaman. Pada hewan, beberapa contohnya adalah penyu yang baru menetas dan langsung mencari laut. Burung yang bermigrasi sebelum musim dingin, dan juga beruang yang berhibernasi pada musim dingin. Namun insting pada hewan bukan hanya ini saja. Beberapa hewan yang buas atau hewan predator juga punya insting bertahan hidup dengan menyerang apapun yang dianggap mangsanya. Seperti apa saja ya? Pemirsa, inilah insting hewan yang tak kenal kawan karena semua dilawan, versi On The Spot. Ular gagal memangsa buruannya. Yang pertama adalah momen yang diabadikan kamera dashboard ini. Terlihat dari video, ular piton ini sudah melilit rusa kecil yang jadi buruannya. Sudah tidak bisa berkutik, rusa juga mulai pasrah menghadapi nasib. Tapi di tengah aksi yang membuat lemas rusa, seseorang terekam memukul ular dengan ranting pohon. Karena inilah ular sempat bereaksi dan menyerang manusia sebelum akhirnya melepaskan rusa dan pergi. Dari komentar warganet, aksi manusia yang mengganggu ular ini sangat disayangkan. Sebab di alam liar, seharusnya predator apapun dibiarkan memangsa hewan lain karena bagian dari rantai makanan. Buruan ular dicuri hyena.
Aksi serupa juga dilakukan ular yang sama-sama sedang berusaha memangsa anak rusa ini. Tapi, lagi-lagi usahanya untuk makan rusa ini diganggu Hyena. Dalam video, terlihat Hyena ini juga malah mencuri rusa. Padahal ular ini masih melilit badan mangsanya. Hati-hati, ada yang mengintai. Di alam liar seperti di dataran Afrika, sumber air untuk hewan minum memang biasanya tidak banyak. Wajar jika ada sumber air, beberapa hewan pasti akan langsung minum. Tapi ngerinya, di sungai atau danau kecil inilah biasanya ada predator yang mengintai dan siap memangsa. Salah satunya dialami rusa satu ini. Saat minum, tiba-tiba saja buaya besar muncul dan langsung menyergap. Untung dengan refleks dan juga kekuatan lompatannya, rusa bisa lolos. Hewan lain yang mencoba minum di daerah kekuasaan buaya ini adalah citah. Dari rekaman, terlihat kucing besar ini tampak hati-hati saat minum. Tapi serangan mendadak buaya ternyata tak bisa dihindari. Dengan sekali serangan, buaya langsung bisa menggigit leher citah. Saat menjadi mangsa inilah, citah tak bisa berkutik karena langsung dibawa ke dalam air. Bisa dipastikan, citah ini pun mati dan jadi santapan buaya. Sedangkan citah lain yang berada di pinggir kolam ini hanya bisa melihat dari jauh karena tak bisa menolongnya. Buaya yang tak berdaya. Buaya lain juga tampaknya sempat mengintai dan mencoba menyerang gajah yang sedang minum air ini. Tapi karena tubuh dan kekuatannya yang besar, ternyata gajah berbalik menyerang buaya dengan cara menginjak. Karena menghadapi kekuatan berat ratusan kilogram inilah, kekuatan buaya tak ada apa-apanya di hadapan gajah, hingga akhirnya lemas dan mati. Malah untuk memastikan predator ini mati, gajah sempat menarik ekornya untuk dilemparkan. Tak ada tempat aman. Dalam video ini awalnya terlihat seorang wanita sedang memberi makan hewan kura-kura yang sedang berada di pinggir kolam. Tapi tak disangka hanya dalam beberapa detik muncul hewan lain yang berenang cepat di air. Seakan tak ada tempat aman buat kura-kura maupun si pemberi makan, hewan ini langsung ingin menggigit kepala kura-kura. Sontak kemunculan hewan ini membuat wanita dan yang merekam kejadian ini ketakutan. Sempat diduga ular piton, ternyata hewan yang muncul ini adalah hewan sejenis kadal yang dikenal dengan nama monitor lizard. Elang memangsa hewan berukuran lebih besar. Sebagai predator terkuat di udara, burung elang memang bisa memangsa mamalia kecil seperti tikus, tupai, kelinci, kadal, ayam, atau burung kecil lain. Tapi yang mencengangkan, elang juga terkadang memangsa mamalia besar seperti kambing gunung ini. Terlihat burung yang punya kekuatan di cakar kakinya ini sudah mencengkeram mangsanya dengan kuat. Bahkan saat kambing berusaha menyelamatkan diri dengan berlari di lereng gunung curam, cengkeraman elang tak pernah lepas sekalipun meski ia juga jatuh dan terbanting. Dikepung paus pembunuh. Beralih ke predator laut yang punya ukuran tubuh besar, yakni paus pembunuh atau orca. Sebagai hewan yang hidup berkelompok, mamalia air ini juga memburu mangsanya bersama-sama. Dari rekaman ini, terlihat beberapa orca yang ada di daerah pantai British Columbia, Kanada ini berkali-kali berenang dan muncul ke permukaan laut hingga membuat kaget orang-orang yang berada di atas perahu. Merasa takut karena kepungan orca, orang-orang ini menjauh dari lokasi. Usut punya usut, aksi orca ini ternyata sedang mengepung singa laut yang akan dimangsanya. Setelah singa laut terpojok, barulah mereka akan menyerang dan menyantapnya. Beda lagi dengan aksi orca di San Diego, Amerika Serikat.
Dari rekaman, tampak paus pembunuh ini mengejar speedboat dengan kecepatan penuh. Bahkan beberapa kali orka persis berada di belakang perahu dan meloncat dari permukaan air. Tidak diketahui maksud pengejaran oleh paus pembunuh ini. Mereka bisa saja mengejar karena terganggu dengan adanya manusia di daerah kekuasaannya. Tapi bisa juga mereka hanya ingin bermain-main. Tapi yang jelas, momen ini membuat orang-orang di perahu ketakutan.